Ternyata berita kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak saja diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil, bahkan berita kenabian Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci umat Hindu, yaitu kitab Weda. Benarkah demikian? Mari kita telusuri bersama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang ditunggu umat Yahudi dan umat Kristen. Mungkin ini sudah menjadi informasi atau berita yang sangat banyak didapat dari kalangan umat Islam. Mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya seperti Taurat dan Injil, sebagaimana terdapat dalam surat As-Saff 61 ayat 6 yang berarti, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.' Tapi jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang juga ditunggu oleh umat Hindu, kalimat itu pasti akan mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu itu sendiri. Bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak syariat dari dua agama itu sangatlah jauh berbeda. Ternyata berita kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak saja diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil, bahkan berita kenabian Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci umat Hindu, yaitu kitab Weda. Tentu semua akan bertanya, benarkah itu? Mari kita telusuri. Agama Hindu termasuk agama tua di dunia. Meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya, namun dalam sejarah dikenal ada 3 periode, yaitu pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Veda tahun 6000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua, perkembangan zaman Brahmana tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketiga, zaman Upanishad tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Hinduisme sudah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam. Seorang tokoh pundit Faid Parkas, profesor bahasa dari Allahabad University di India, yang juga menjadi pandita besar kaum Brahmana, dalam salah satu bukunya berjudul Kalki Avatar atau Avatar atau Petunjuk yang Maha Agung, yang baru diterbitkan, memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurutnya sebenarnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual.
Profesor Pundit Faid Parkas, penulis buku yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sanskerta itu mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Yahudi, 8 pendeta besar kaum Hindu, dan mereka semuanya menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu atau Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Makkah. Profesor Parkas menguatkan pernyataannya itu dengan mengutip beberapa hal dari kitab Veda atau Weda, kitab suci agama Hindu. Menurutnya dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagwan dalam kurung Allah untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah atau island, dan itu di wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Dalam kitab suci Hindu menurut Profesor Parkas, bapaknya bernama Vishnu Bhagat dan ibunya bernama Somani. Dalam bahasa Sanskerta, Vishnu berarti Allah, dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba. Dalam bahasa Arab berarti abadun. Oleh karena itu, Vishnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah. Sedangkan Somanit dalam bahasa Sanskerta berarti damai atau aman dan tentram, yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia lahir di suku Quraisy yang dihormati di Makkah. Disebutkan pula bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Gua Hiro saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam pertama kali. Tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda itu ia akan naik di seluruh dunia dan 7 langit. Ini isyarat tentang Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ditulis pula bahwa Kalki Avatar akan diperkuat dan dibantu oleh Bhagwan. Dalam kasus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya dalam perang Badar. Demikianlah, semoga ini bermanfaat, diolah dari berbagai sumber.